Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana awal mula Islam itu bisa muncul di dunia ini. Dan ternyata Islam bukanlah dimulai di eranya Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih Islam bukanlah ciptaan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi Islam sudah ada pada saat Adam atau Nabi Adam diturunkan pertama kali di dunia ini. Kemudian juga disampaikan kemarin bahwasanya Nabi Nuh juga beragama Islam, membawa ajaran yang sudah dibawa sama seperti ajarannya Nabi Adam, seperti ajarannya Nabi Ibrahim, sama juga seperti ajarannya Nabi Muhammad SAW, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan menyembah hanya kepada Allah saja. Itulah ajaran tauhid yang sudah Allah ajarkan dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad dan akan terus terjadi didakwakan sampai hari akhir kelak. Baik, yang saya akan bahas di sini bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara atau masuk ke negara Indonesia yang kita duduki saat ini. Mengingat agama Islam adalah agama mayoritas yang telah dipeluk oleh penduduk di Indonesia. Dari datanya BPS, Badan Pusat Statistik, terdapat 87 atau 86% penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Secara KTP-nya, kita tidak pernah tahu bagaimana orang itu bisa menjalankan agamanya masing-masing, karena itu berasal dari hatinya. Bisa saja orang yang ber-KTP Islam tapi tidak pernah menjalankan agamanya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan amalia-amalia Islam, suatu ibadah yang diperintahkan oleh Islam. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang KTP-nya tidak jelas tetapi dia mengimani bahwasanya Allah itu adalah satu dan mengamalkan amalia-amalia atau ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Jadi itulah dasar mengapa saya membuat video ini. Bagaimana awal mula agama Islam itu datang ke Indonesia. Dan ternyata setelah saya pelajari, saya riset-riset, ada 3 teori yang menyebutkan bagaimana awal mula agama Islam itu datang ke Indonesia dan didakwakan secara luas, secara masif di Nusantara. Teori yang pertama adalah teori Al-Hujarat. Teori ini didukung oleh Snok Horkonje. Saya tidak tahu bagaimana pengucapannya, insya Allah saya akan tuliskan di bawah. Kemudian teori ini juga didukung William Sutherham, Bernard Vicke, dan J. Pitchnapple. Bagaimana teori ini? Jadi teori ini menyebutkan bahwasanya Islam itu datang ke Nusantara pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat, yaitu suatu daerah yang berada di negara India. Dan teori ini yang sangat masyhur, bahkan teori inilah yang menjadi acuan pokok di dalam buku-buku anak sekolah, terutama anak SD. Bagaimana awal mula Islam itu datang dibawa oleh para pedagang India di sekitar abad ke-13. Dan saya akan jelaskan dasar pendukung dari teori Gujarat ini. Yang pertama ada batu nisan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat. Beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti bahwa pengaruh Gujarat telah ada di negeri Aceh atau di Kepulauan Aceh. Kemudian dasar yang kedua adalah tulisan dari Marco Polo. Marco Polo adalah pedagang dari Venesia, Italia. Beliau menyatakan pernah tinggal di daerah Perlak pada tahun 1292. Dan beliau mendapati para penduduknya banyak yang beragama Islam. Dan beliau juga menyebutkan peran aktif dari pedagang India atau pedagang Gujarat untuk menyebarkan dan mendakwakan agama Islam di daerah sana. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan juga J.C. Van Lier. Teori ini juga didukung oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam ceramahnya. Saya akan coba menjelaskan lebih rinci di sini karena saya mempunyai referensi lebih luas, yaitu ceramahnya Adi Hidayat bagaimana teori Mekah ini bisa diyakini kuat teori yang benar, bagaimana Islam awalnya masuk ke Nusantara. Jadi menurut teori Mekah, pengaruh Islam masuk ke Nusantara ini sudah terjadi pada abad ke-7. Dan agama Islam ini dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Apa dasar teorinya? Adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera.
tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi para pedagang Arab itu juga menikahi penduduk lokal. Akibatnya agama Islam ini semakin luas dan menyebar di Nusantara. Menurut Buya Hamka sendiri, kedatangan dari pedagang Arab ini tidaklah karena faktor ekonomi, tapi melainkan faktor untuk mendakwahkan agama Islam itu sendiri. Dan teori Mekah ini juga menyanggah teori yang pertama tadi, yaitu teori Gujarat. Menurut teori Mekah, sultan-sultan dari Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazimnya pada zaman itu hanya dimiliki oleh petinggi-petinggi yang ada di Mesir. Selain itu, teori ini juga meyakini bahwasanya agama Islam yang berkembang di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, mazhab yang pada saat itu juga sedang besar dan berkembang di Mesir dan juga Jazirah Arab. Sedangkan Gujarat sendiri mayoritas penduduknya menganut mazhab dari Hanafi, yang sudah masyhur bahwasanya di agama Islam ini yang populer adalah 4 mazhab, yaitu mazhabnya Hanafi, kemudian mazhab Maliki, dilanjutkan mazhab Syafi'i, dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Tentu saja banyak mazhab di dalam ilmu fikih, tetapi yang populer dan banyak penganutnya adalah 4 mazhab ini. Dan penyanggahan teori Gujarat ini juga disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyebutkan bahwasanya Snok Horkonje yang tadi kita bahas di teori Gujarat adalah seorang orientalis. Dia diminta oleh Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, menerapkan nilai-nilai keislaman yang telah dipelajari di Mekah atau gambaran-gambaran keislaman yang ada di Mekah, kemudian beliau bawa ke Aceh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Beliau, Adi Hidayat, juga menyebutkan bahwasanya agama Islam ini masuk pada abad ke-7, yaitu pada masanya akhir hayat Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat. Beliau juga membuktikan dengan adanya temuan makam di daerah Baros yang sudah saya sampaikan tadi, ada pemukiman, dan beliau menyebutkan ada juga makam di daerah Baros, suatu lokasi di dekat Medan. Makam itu milik dari Syekh Mukauddin. Nisannya berbahasa Arab dan dia adalah seorang Muslim. Penyebaran agama Islam yang dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-14 akhirnya membuat adanya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-14. Secara logikanya, bagaimana mungkin agama Islam yang baru masuk ke Indonesia pada abad ke-14 langsung bisa mendirikan kerajaan Islam? Tidak ada proses sama sekali. Maka dari itu, Adi Hidayat menyanggah teori Gujarat ini dan lebih condong ke teori Mekah. Islam yang dibawa oleh para sahabat ke Nusantara ini berdasarkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu tidak hanya satu daerah saja yang terpengaruh atau memeluk agama Islam, tetapi hampir seluruh Nusantara ini terpengaruh atau terdampak oleh penyebaran agama Islam. Tentunya tidak serta-merta semua penduduknya agama Islam, tetapi mayoritasnya beragama Islam. Masih ada agama yang menyembah berhala-berhala seperti animisme, dinamisme, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan lain sebagainya, yang sebelumnya memang sudah ada di Nusantara ini. Contohnya seperti Maluku. Maluku itu asal katanya berasal dari muluk, yang artinya dalam bahasa Arab adalah kerajaan-kerajaan. Dikarenakan di daerah Maluku itu terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian beliau, Adi Hidayat, juga membahas ada satu orang Ambon, seorang pahlawan yang namanya dan wajahnya diabadikan di salah satu mata uang rupiah, yaitu Rp1.000 pada zaman terdahulu, yaitu Kapten Patimura, yang masyhur di kalangan pelajar di bangku-bangku sekolah. Nama asli dari Kapten Patimura adalah Thomas Matulesi. Tetapi Adi Hidayat menyebutkan bahwasanya nama asli dari Kapten Patimura bukanlah Thomas Matulesi, melainkan Ahmad Musi. Dan beliau adalah salah satu ulama atau kiai yang ada di satu pesantren di daerah Ambon. Kita lanjutkan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, karena memang sangat kentalnya agama-agama nenek moyang sebelumnya, yaitu animisme, dinamisme. Datanglah ulama-ulama dari luar Nusantara untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam ini khusus di Pulau Jawa.
yang dikenal sebagai Wali Songo, yaitu 9 orang ulama yang akan menyiarkan agama Islam. Tetapi Wali Songo yang disebutkan ini berbeda dengan Wali Songo di kalangan umum yang kita ketahui. Wali Songo di sini orang-orang dari luar Indonesia yang mendakwakan agama Islam. Ada yang berasal dari Palestina, ada juga yang berasal dari Mesir. Yang berasal dari Palestina seperti Syekh Al-Yuddin, kemudian ada juga Syekh Hasanuddin. Sedangkan yang berasal dari Mesir seperti Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Mereka bersembilan ini, Wali Songo ini membawa 2 bendera, yaitu bendera hitam dan bendera hijau. Bendera hitam melambangkan seperti warna kiswah Ka'bah, yang artinya adalah membawa nilai-nilai Al-Quran. Sedangkan bendera hijau menyimbolkan bahwasanya yang dibawa adalah tuntunan atau sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang berasal dari Mesir ini memiliki 2 anak, dan salah satu anaknya dibawa ke Nusantara. Anak beliau bernama Syekh Maulana Ishaq, dan dari Syekh Maulana Ishaq inilah keturunan-keturunannya ada salah 2 yang menjadi pendiri ormas terbesar di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan pendiri dari Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Baik, kita lanjutkan ke teori ketiga, teori terakhir, yaitu teori Persia. Bagaimana agama Islam itu masuk ke Indonesia? Di teori Persia ini sama seperti teori Gujarat, tidak jauh beda, yaitu agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 atau abad ke-14. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat, didukung pula oleh Umar Amir Hussein. Agama Islam dibawa ke Nusantara oleh orang-orang Persia. Kalangan sejarawan yang mendukung teori Persia ini menyebutkan wilayah Nusantara itu sebagai sasaran dakwah dari agama Islam oleh kerajaan-kerajaan Persia pada saat itu. Selain sebagai wilayah dakwah, juga sebagai wilayah dagang. Maka dari itu, pedagang-pedagangnya selain melakukan transaksi ekonomi, juga melakukan syiar-syiar agama Islam. Bukti pendukung dari teori Persia ini antara lain adalah adanya upacara tabut atau tabuid. Acara ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram di daerah Bengkulu dan Sumatera Barat. Tujuan dari upacara tabuid ini atau tabut ini adalah untuk memperingati wafatnya 2 cucu Nabi, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga cucu kedua Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu 2 cucunya Rasulullah SAW. Perayaan ini juga disebut perayaan Asyura, dan perayaan Asyura ini atau tabuid ini atau tabut ini juga terdapat di kebudayaannya Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ada di upacara tabuid ini atau Asyura ini juga sama seperti tradisi dan lambang-lambang yang ada di Persia. Maka dari itulah upacara atau kebudayaan ini sebagai salah satu dasar yang mendukung teori Persia. Selain itu juga ada salah satu adat lain yang sama seperti adat di Persia, yaitu ketika Maulid Nabi. Adat dan lambang-lambang tradisinya itu sama ketika kita lihat tradisinya di Persia dan juga di Indonesia, khususnya di Maudu Lompoa yang letaknya ada di Cikoang Takalar, di mana itu di Pulau Sulawesi Selatan. Di luar dari 3 teori ini, yang manapun yang kita yakini, yang terpenting adalah agama Islam sudah berhasil masuk ke Nusantara, menyebarkan agama yang hak ini, yang benar ini, dan tugas kita adalah menjaga bagaimana agama ini tetap dilestarikan, tetap didakwahkan, tetap disiarkan di negara Indonesia ini, agar negara kita ini menjadi baldatan thayyibatan, menjadi negeri yang diberkahi karena ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian kontennya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.